bahan yang dibutuhkan, perbandingannya ya. Tetes tebunya 1 liter, kemudian tiwulnya 1 kilo ya, kemudian vermipannya nanti menggunakan 2 bungkus ya, atau sekitar 2 bungkus ya, sekitar 10 gram. Kemudian biangnya setengah liter ya. Kalau misalkan mau lebih kombinasinya, kalau misalkan mau di setengah ya tinggal dipotong, dibagi 2 gitu saja. Vermipan atau ragi roti ini bisa dibeli di toko-toko untuk kue ya. Ini berfungsi sebagai sumber vitamin untuk Microbacillus dan sebagai sumber asam amino. Nanti ini dicampurkan dengan air kemudian didinginkan. Bahan berikutnya adalah tetes tebu ya. Tetes tebu ini berfungsi sebagai sumber karbon untuk Bacillus ya. Jadi dia seperti membangunkan bakteri-bakteri yang sedang tertidur. Bahan berikutnya adalah tiwul. Tiwulnya sekitar 1 kilo. Tiwul ini fungsinya untuk sebagai sumber amilum. Jadi bakteri Bacillus ini dia menguraikan amilum ya. Selain kenapa kita milih tiwul, ini juga sebagai pembatas untuk mikroorganisme yang lainnya. Jadi memastikan bahwa yang bisa tumbuh itu hanya Bacillus sp, karena yang mampu menguraikan amilum itu Bacillus sp. Meskipun ada yang lainnya, tapi kita konsentrasi di sini. Jadi faktor pembatas untuk mikroorganisme lainnya tumbuh. Ya, ini bisa juga kita menggunakan tepung singkong, tapi pastikan tepung singkongnya sudah direbus terlebih dahulu, baru kemudian dibuat tepung. Ya, bisa sekitar 1 kilo ini nanti. Ya, berikutnya adalah biang. Ini biangnya. Jadi ini hanya turunan saja. Nanti kalau ini sudah jadi, ini bisa kita gunakan lagi, diperbanyak terus menerus sehingga semakin irit. Ini turunan F1 ya Pak ya, turunan F1. Baik, ini yang dibutuhkan adalah galon aqua. Galonnya dihubungkan dengan pipa pompa akuarium ya. Pompa akuarium akan memberikan gelembung sebagai sumber oksigen untuk bakteri, dan di bagian atas ini harus dipastikan tertutup rapat sehingga tidak ada udara yang masuk ya. Tidak ada udara yang masuk. Kemudian diberikan selang pembuangan yang berfungsi untuk membuang gas-gas hasil fermentasi, kemudian disambungkan dengan air yang berada di dalam botol aqua sehingga dipastikan tidak ada udara yang masuk. Nah, dengan proses ini kita memastikan bahwa yang hidup di dalam galon ini hanyalah Bacillus sp ya. Hanya Bacillus sp saja. Baik, berikut instalasinya ya. Galon aqua, kemudian disambungkan dengan selang, sambungkan dengan pipa akuarium, kemudian sambungkan selang lagi untuk pembuangan, dihubungkan dengan air ya. Sekali lagi pastikan di bagian botol ini, di bagian tutupnya tidak ada udara yang masuk. Vermipannya ini direbus ya, seharusnya direbus, tapi bisa juga dengan alternatif airnya yang sudah panas mendidih kemudian dicairkan ya. Tapi nanti untuk memasukkannya nunggu setelah agak dingin supaya biangnya tidak kepanasan atau mati ya, diaduk. Baik, ini idealnya direbus ya, tapi tidak apa-apa misalkan pakai air yang sudah mendidih juga tidak masalah. Baik, setelah itu
nanti posisi dimasukkan ke dalam galon, kemudian pastikan pompa air selalu nyala, aeratornya, dan difermentasi sekitar 5 hari ya, 5 hari. Kemudian pastikan juga airnya gunakan air yang matang karena supaya menghindari kontaminasi, atau bisa menggunakan air isi ulang yang lebih murah ya. Kalau pakai aqua terlalu mahal. Jadi minimal airnya matang. Nah, ini alatnya sederhana sekali. Ya. Setelah menggunakan Bacillus itu. Yang jelas untuk pertumbuhan akar itu lebih cepat kalau kita kan padi. Jadi pertumbuhannya itu lebih cepat, perkembangannya juga lebih cepat, terus panennya itu lebih maju. Alasannya karena mungkin perkembangannya itu cepat, jadi tidak langsung set gitu. Jadi ya panennya juga lebih cepat. Lebih maju. Terus hasilnya juga bagus. Kita sudah mengurangi pupuk hampir, sudah hanya menggunakan 30% lah. Pupuknya tinggal 30% ya, Pak. Pupuk kimianya. Pupuk kimianya itu hasilnya sama. Gitu. Jadi kita mencoba menekan di biaya itu. Jadi hasil produksinya sama, tapi biaya pupuk kimianya berkurang sampai 30% ya, tinggal pakai 30%. 30% ya. Oke. Terus apalagi Pak keunggulannya? Hama dan penyakit selama ini sudah minim. Minim ya. Iya, minim. Jadi kalau yang lainnya itu pada nyemprot ini dan itu, kita enggak. Kita juga selama ini serangan untuk fatal hair itu juga berkurang banyak. Berkurang banyak. Iya. Ngaruh sekali Pak. Pakai Bacillus itu ngaruh sekali. Pengaruh. Tempat saya pengaruh. Ngaruh sekali. Sama-sama varietas, antara yang satu sama yang enggak itu bagusan yang pakai Bacillus dari serangan fatal hair. Jadi Bacillusnya seperti ngelindungin tanaman dari serangan hama penyakit ya. Betul. Terus panennya jadi maju ya Pak ya. Maju ya. Kalau itu bunganya tumbuhnya jadi serempak atau tetap sama aja? Serempak. Serempak ya. Iya. Oke. Jadi perangsang untuk serempak ya. Iya. Betul. Ada lagi? Kualitas gabahnya juga bagus. Bagus. Untuk bikinnya mudah atau susah Pak ini? Bikinnya mudah itu. Jadi mudah, yang penting kita tahu aja langsung pasti bisa. Terus bahannya juga murah. Untuk biangnya itu kan bisa nanti turun-turunnya itu bisa. Bisa diperbanyak berkali-kali Pak? Iya bisa. Pengalaman ini udah memperbanyak sampai berapa kali Pak turunannya? Kita mencoba sudah 4 kali. Karena kebetulan kita masih punya F0-nya, jadi kalau sudah 4 kali kita ganti yang ganti perbarui F0-nya. F0-nya apa mahal? Enggak, itu mahal. 200.000 itu untuk 1.000 liter. 200.000 untuk 1.000 liter? Iya, betul. Dan untuk memperbanyak 100 liter hanya butuh 1 liter? Iya. 1 liter ya. 1 liter F1. Itu 100 gram. 100 gram kalau F-nya gram. Tapi untuk dikembangkan kan pakai itu 1 liter bisa berlipat ganda. Berlipat ganda. Iya. Oke. Baik. Terima kasih ya.